Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar ke NU-an dan pendidikan aswaja untuk kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ya, yaitu hubungan NU dan pesantren. Nah, baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Mars Ibnu. Apa itu Ibnu? Yaitu Ikatan Belajar Nahdlatul Ulama. Baik. Kita mulai. 3, 2, 1. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Wahai pelajar Islam yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina watak nusa dan bangsa, tuh kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam, jaya tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita berjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Tadi ya mengenai Mars Ibnu, yaitu OSIS-nya di Lembaga Pendidikan Ma'arif. Itu yang laki-laki. Kalau perempuan namanya IPPN. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada ikan, air di suatu akuarium misalnya. Ini berkaitan dengan hubungan NU dan pesantren. Kok bisa ya? Ibarat ikan dan air yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, ini terkait dengan hubungan NU dan pesantren. Apabila menyebut NU, kita pasti ingat ya pesantren. Begitu juga kalau kita ingat pesantren, kita akan ingat NU. Nah, karena pesantren adalah induk yang melahirkan dari NU. Bahkan sering dikatakan ya bahwa pesantren itu merupakan NU kecil yang menjadi basis kekuatan NU besar. Artinya apa? Yaitu kiai, santri, ustadz-ustadz, dan berbagai unsur lain merupakan penentu kekukuhan NU sepanjang sejarah. Ini ya, itu adanya itu mengenai hubungan. Nah, ini ada gambar rumah ya. Pesantren adalah rumahnya NU yang sejak awal didirikan sebagai wadah perjuangan para ulama dan pengikutnya untuk membina syiar Islam dan mengembangkan dan membangun kehidupan Islami. Nah, wajarlah ya kalau NU organisasinya masyarakat pesantren ya. Biasanya pesantren kan ya dari kalangan orang-orang NU. Nah, ini ada gambar 4 mazhab. Ini terkait dengan hubungan NU dan pesantren yang pertama. Jadi ada 4 ya. Kesamaan tujuan yaitu melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan materi pokok pengajaran agama di pondok pesantren. Selain itu, benteng aswaja. Nah, ini kan sebagai materi pokok ya. Itu melalui pembelajaran kitab salaf baik akidah, fikih maupun tasawuf yang ditulis oleh ulama madhab, terutama madhab Syafi'i ya. Jadi kalau NU biasanya paling besar adalah kita ngikutnya Imam Syafi'i. Merupakan tujuan pokok berdirinya NU yaitu memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penganut 4 madhab. 4 madhab siapa saja? Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Itu yang pertama. Terus hubungan NU dan pesantren yang kedua yaitu NU didirikan oleh ulama pesantren yang sebelumnya memiliki kesamaan-kesamaan dalam wawasan keagamaan yang meliputi pandangan sikap, tata cara pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya contohnya ada Banser. Contoh Banser. Kesamaan tersebut menjadi salah satu pendorong didirikannya NU sebagai wadah perjuangan ulama pesantren dalam mengembangkan tugas pengabdiannya di masyarakat. Ini ya. Yang bagian kanan ini Banser ya. Nah, menjaga kekokohan NI baik
NKRI baik laki-laki maupun perempuan. Kalau di sebelah kiri ada foto Fatayat, kemudian Ansor, Ibnu PPNU. Banyak sekali di situ ya. Muslimat, ibu-ibu muslimat ini ya, salah satunya ikut organisasi NU. Nah, hubungan NU dan pesantren di sini ada gambar-gambar tokoh ya, para masyayikh yang ada di Indonesia. Yaitu hubungannya yang ketiga apa? Yaitu adanya pola kepemimpinan dalam NU sama dengan pola kepemimpinan di pondok pesantren yang terpusat pada kiai. Nah, di dalam NU dikenal pengurus syuriah, terdiri dari kiai, ulama yang sebagai posisinya adalah posisi tertinggi dalam kepemimpinan NU karena apa? Mereka adalah mata rantai pembawa paham ala Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi pesantren atau NU, kiai atau ulama dipahami sebagai tokoh paling kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik jiwa, mental, ilmu, amal, dan akhlak keagamaannya. Ya, adalah foto-foto dari masyayikh yang ada di Indonesia, ulama habaib. Nah, hubungan NU dan pesantren yang terakhir adalah masyarakat santri sebagai pendukung dan penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama. Di sini ada foto ya, salah satu kegiatan di Pondok Al-Falah Indo. Kaum santri menjadi penyangga NU karena santri berada di bawah bimbingan ulama pesantren yang mendirikan NU, sehingga mudah cepat masuk menjadi anggota NU. Hubungan ulama dan santrinya juga tidak terputus walaupun telah selesai belajar di pesantren. Hubungan batin dan silaturahminya juga tetap ya, antara kiai dan santrinya terus menerus sampai akhir hayat. Nah, inilah contoh salah satu kegiatan di Pondok Pesantren Al-Falah Indo yang setiap minggu atau Ahad Legi, Ahad Manis ya, pembacaan kitab hikam ya bagi para alumni sehingga hubungan terus terjalin. Ada ikatan batinnya juga antara santri dan masyayikh atau pengasuhnya. Oke, itu materi hari ini mengenai hubungan dan pesantren, ada 4 pokok ya. Sebagai review silakan ditulis di kolom komentar ya. Tulis nama dan kelas. Pertanyaannya, pesantren adalah NU kecil yang menjadikan kekuatan NU menjadi besar. Maksudnya apa toh? Nah, saya ulangi. Pesantren adalah NU kecil yang menjadikan kekuatan NU menjadi besar. Maksud istilah tersebut apa? Ya, silakan dijawab di komentar. Nah, yang terakhir ini ada pesan dari Kiai Syahal Mahfud ya. Nah, itu ada pesan untuk santri kalian ya. Pertama, santri itu harus punya prinsip, harus jangan pernah berhenti untuk belajar, harus kritis, harus berani tidak minderan ya. Santri jangan sampai lupa dengan gurunya, minimal baca Fatihah ya setelah sholat gitu. Demikian tadi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.